Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa. Engkau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami bagaikan tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang doktrin teologi dan kesempurnaan kesempurnaan menuju kepada Yesus. Kita bertahun-tahun tidak pernah ngutak-ngutik doktrin teologi. Bertahun-tahun. Visi kita tertutup bagi dunia. Tapi semenjak keributan doktrin teologi, hati saya membara sekali dalam minggu-minggu ini. Sampai nggak kuat lagi saya. Karena ini urusannya dengan kesempurnaan. Doktrin teologi berhubungan dengan doktrin kesempurnaan menjadi seperti Yesus, berakhlak mulia. Sorry, saya bicara jam berapa sekarang? Sekarang pakai jam ini ya, sini setengah 12. Tapi jadi maksimal saya jam 12 tambah 10 menit lah. Jadi 40 menit. Saya nggak mau lama-lama, jadi kita bagi beberapa episode supaya kita jangan terlalu lama kita memberitakan ini firman Tuhan yang benar. Jadi saya akan terangkan dulu supaya kita tahu cerita bagaimana sih terjadinya doktrin Tritunggal itu. Doktrin Tritunggal itu dimulai dari Nikea 325. Nikea tahun 325. Terus itu disempurnakan pada tahun 381. Ya, dan Konstantinopel. Jadi inilah
yang versinya misalnya Metodis, versi Protestan, HKBP, GPKRIS itu adalah disesuaikan pengakuan iman rasulinya berdasarkan doktrinnya masing-masing, termasuk GBI. Kalau di GBI itu ada tambahan bahasa roh adalah tanda umat apa namanya? Berbahasa roh adalah tanda yang baptisan awal. Baptisan awal itu baptisan Roh Kudus diawali dengan bahasa roh. Ya. Kecilin sedikit volume, soalnya agak denging. Nah ditambahin itu. Terus ada lagi ditambahkan dalam GB itu kesembuhan ilahi menjadi hak orang Kristen. Itu ada penambahan itu. Tapi ini aslinya. Ini aslinya nih. Jadi saya mengajar Anda supaya Anda tahu aslinya. Ini aslinya. Tahun 325, 38 sampai 381. Ini aslinya. Oke. Pengakuan iman Niskea Konstantinopel. Ini aslinya. Yang bunyinya. Saya bacakan ya. Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat. Sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjadi daging oleh Roh Kudus dan anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tidak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Kami percaya adanya satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli. Kami mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Nah inilah. Tritunggal itu datang dari sini. Jadi keluar dari Bapa, Allah dari Allah. Allah dari Allah. Keluar. Jadi nggak boleh dipisahkan. Nah, itu aslinya bunyinya. Yesus adalah Allah, yaitu firman yang menjadi manusia. Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pertanyaannya adalah, satu pertanyaan adalah, kenapa di dalam perjanjian lama tidak pernah ada doktrin Tritunggal, khususnya kepada Yahudi dan bangsa Israel? Karena tidak ada satu manusia pun yang dapat menerangkan diri Allah itu sebenar-benarnya. Manusia menerangkan Allah itu tidak mungkin. Termasuk nabi-nabi tidak akan mungkin bisa. Karena manusia menerangkan, menjelaskan tentang Allah. Itu tidak mungkin. Makanya setelah Yesus datang ke dunia ini, Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana dia dengan Bapa dan Roh Kudus. Artinya begini. Karena manusia menjelaskan Allah itu tidak mungkin. Maka harus Allah memperkenalkan dirinya Allah. Maka Allah harus menjelaskan dirinya Allah. Maka Allah harus menerangkan Allah itu sendiri. Karena Yesus adalah Allah, dia menjelaskan Allah itu sendiri. Menjelaskan siapa Allah itu. Karena Yesus adalah Allah. Jadi teolog sehebat apapun tidak akan bisa menerangkan Allah. Harus Allah menerangkan Allah. Karena tidak seorang pun mengenal Bapa kecuali apa? Anak. Jadi anak yang mengenal. Sejak Yesus datang, maka dia menjelaskan, baptislah mereka dalam nama Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Aku dan Bapa adalah satu. Percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, sejak Yesus keluar ini, barulah terbuka illumination pencerahannya. Yaitu kitab Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata mencipta langit dan bumi. Lalu apa? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Udah dua. Allah pencipta dan Roh Allah melayang-layang. Melayang-layang dari bahasa kata Ibrani merahefet yang artinya mengerami. Yang sedikit mungkin agak mendekati adalah melingkupi boleh. Menaungi boleh. Tapi yang tepat adalah mengerami seperti induk ayam mengerami telur. Tapi makanya kalau lagunya lingkupiku dengan sayapmu, naungiku apa? Dengan kuasamu. Itu sudah mendekati. Daripada melayang-layang gak jelas. Benar apa ya? Melayang-layang gak jelas. Tapi kalau melingkup atau menaungi sudah dekat. Kita dilingkupi, dinaungi oleh Roh Kudus. Sudah dekat. Sudah apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mencipta langit dan bumi. Itulah Bapa. Roh Allah merehefet di atas permukaan air. Sudah dua. Yang ketiga apa? Berfirman Allah jadilah terang. Siapa yang berfirman itu? Yesus pra-eksistensi. Yesus sebelum inkarnasinya. Disitulah baru kebuka, baru ada 3 oknum yang sedang bekerja. 3 pribadi. Allah pencipta, Roh Allah, dan berfirmanlah Allah. Maka pada Kejadian 1 ayat 6 langsung ditutup dengan kata, baiklah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Mantap ya. Itu baru kebuka setelah Yesusnya datang. Karena ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saya tidak mau meributkan tentang baptisan percik dan baptisan selam. Karena itu adalah namanya kebenaran minor yang tidak perlu diributkan. Kebetulan kita orang gereja Bethel Indonesia itu menganut doktrin selam. Dari siapapun yang mau melayani di gereja Bethel Indonesia wajib selam. Kenapa? Kalau dipercik nanti saya kena tegur. Loh, kok pendetanya kok masih percik ya? Babak belur saya. Jadi harus bijaksana. Jangan menentang bos yang di atas. Harus taat kepada atas juga ya. Jadi, yang terjadi ya sudah mau jalan masing-masing gak apa-apa. Itu kebenaran minor, gak perlu ribut lah. Sama aja kita tentang kebenaran persepuluhan. Kan? Ada ribut tentang pro dan kontra. Kita udah selesai Pak. Jadi saya itu kebenaran minor. Anda yang mau bayar per bulan terserah, yang enggak juga terserah, atur aja. Kalau ada duit terserah, atur aja hidup Anda, yang penting dengan ikhlas. Tapi jangan dipaksain. Udah tahu ada cicilan motor, ada cicilan rumah, anak mau sekolah, masuk sekolah, uang sekolah numpuk, terus maksain harus 10%. Anda nggak bijak, anak istri babak belur semua, nggak makan, nggak bayar listrik bunyi, tit. Nah itu kan namanya nggak bijak Pak. Akhirnya memberikan dengan terpaksa. Kan kita bilang berilah dengan sukacita tanpa paksa, anak-anak terpaksa. Sampai ada orang yang mengatakan, Pak, saya jujur ngomong ya Pak, saya kalau nggak bayar perpuluhan Pak, saya sudah punya Avanza 1. Karena saya dengan uang 3 juta bisa kredit Avanza tiap bulan Pak. Dari perkataan udah tahu dong, ini agak kebeban ini persepuluhan. Enakan beli Avanza maksud dia. Saya langsung aja bilang, ya kalau kamu merasa terpaksa beban itu ya tak usah beri lagi lah. Beli aja Avanza, udah kredit tiap bulan 3 juta bayar. 2-3 tahun lunas, aku udah Avanza. Tapi jangan lupa juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena kerajaannya membutuhkan dana untuk melebarkan kerajaannya. Tuhan gak butuh uang, tapi kerajaan di dunia ini memerlukan uang. Itu aja. Itu udah paling bijak Pak. Oke. Jadi Yesus adalah
Allah itu firman yang menjadi manusia. Jadi kalau dalam 1 Yohanes ayat yang kedua, bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dia. Itu ada kata itunya. Jadi segala sesuatu diciptakan di dalam dia, di dalam Kristus. Memang benar. Pada ayat yang 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang dan berfirmanlah Allah. Nah itu dia. Ada bersama-sama dengan Allah. Berfirman. Firman itu siapa? Itu prainkarnasi Tuhan Yesus. Saya nggak panjang ke sana. Sekarang monggo pertanyaan yang pertama. Ya, pegang mic. Baik, yang saya tanyakan, Yesus tanpa belajar dari mana pengetahuannya? Jawaban saya adalah Yohanes 7:15. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Yohanes 7:16. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri tetapi dari Dia yang mengutus aku. Itu jawabannya. Oke, kita balik lagi. Nah, kita tahu kita tidak boleh membedakan antara bahwa Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah 100%. Suatu dia jadi manusia, kita tidak boleh mencabut kodrat ilahinya sebagai Allah. Jadi begini, pemikirannya, kalau lagi jadi manusia, saya tidak mengakui dia sebagai Allah. Setelah dia kembali kedudukannya, baru saya mengakui Allah dan Tuhanku. Itu salah, Pak. Karena apa? Kita ini ciptaan. Yesus bukan ciptaan dari keluar dari Bapa. Dari Allah sejati, dari Allah sejati. Sesuai dengan tadi pengakuan imamnya. Dia Allah, unsurnya beda dengan kita. Kalau kita adalah seperti setitik air tuh dari lautan diambil setitik air. Seperti itulah cahaya yang begitu besar. Kita hanya setitik cahaya yang diciptakan dari Allah. Kalau Yesus beda, keluar dari Allah sejati. Beda. Jadi walaupun dia jadi manusia, Allahnya nggak bisa berubah. Karena dia berbeda dengan kita. Oke. Nah, kita tahu pada tahap tertentu, kita udah belajar di sini ya. Pada tahap tertentu, orang yang melakukan meditasi, yang zaman Singosari, yang bertapa begitu luar biasa. Pada tahap tertinggi dalam spiritual manusia, memang manusia tidak dapat berbuat dosa lagi. Itu 1 Yohanes 3:9 dijelaskan di sana. Ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Pertama apa? Tidak berbuat dosa lagi. Artinya apa? Berhenti. Oke? Pelan-pelan berhenti terus secara progresif. Yang kedua, tahapan tertinggi adalah ia tidak dapat berbuat dosa lah. Tidak dapat sekarang. Artinya seakan-akan kita ini apa? Kebal dosa. Seakan-akan kebal dosa, seakan-akan ya. Karena tidak dapat berbuat dosa. Yang tadi tidak berbuat dosa lagi, sekarang tidak dapat. Seakan-akan kan kebal dosa. Sekarang saya bertanya. Tahap yang pertama, saya bertanya yang ada di sini. Yang bertahun-tahun mengisi visi dari ATM. Apakah Anda sudah lahir dari Allah dan tidak berbuat dosa lagi? Dan memang masih mau berdosa di sini. Sudah tekad kita tidak berbuat dosa lagi. Di sini kita sudah berhenti. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan berbohong. Kita sudah lama berhenti. Kita sedang menuju kepada tahap yang tertinggi. Yang kedua, apa? Tidak dapat berbuat dosa. Kalau orang masih membela harga dirinya itu masih berbuat dosa enggak? Iya, belum kebal terhadap dosa. Kalau waktu orang mengatakan kejujuran, menyakitkan bagi dia, timbul penderitaan di dalam batin kan, apakah dia masih berbuat dosa enggak? Iya, kan masih timbul penderitaan. Penilaiannya di dalam. Saya udah bilang, kalau tarik napas belum? Belum. Tarik napas belum. Masih nahan cuma. Belum, harus tenang. Tenang gitu. Oh ya, ya sudah. Ya maklumi aja, makhluk gitu aja. Ya, karena itu harus begitu. Kondisi batinnya harus begitu. Nggak boleh tarik napas, nggak boleh. Tarik napas masih kelihatan.
Masih kelihatan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lalu 1 Yohanes 3 ayat 9 untuk siapa? Ya, 1 Yohanes 3:9 yang berkata setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi dan ia tidak dapat berbuat dosa. Lalu ini untuk siapa? Jawabannya mudah. Untuk kita yang sedang mengalami metamorfosa. Nanti saya jelaskan metamorfosa. Ini sekilas dulu. Untuk kita ayat ini yang sedang mengalami proses metamorfosa. Kolose 3:9, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalimat. Terus-menerus, artinya secara progresif. Bahasa Bangka bilang beguyur. Dari baik menuju baik. Dari luhur menuju tingkat keluhuran yang lebih baik. Dari kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih itu ya. Jadi terus meningkat. Efesus 4:13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi nanti gereja akan menuju satu iman. Harusnya di pengakuan iman Nikea Konstantinopel sudah ada harusnya, benar gak? Harusnya sampai di situ. Kami percaya ada satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli. Nah ini harusnya menuju ke sini Pak. Memang sedang menuju ke sana. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan, apakah Yesus perlu berjuang untuk menjadi sempurna? Jawabnya adalah tidak. Karena keadaan Yesus manusia batinianya sudah sempurna pada umur 30 tahun. Pertanyaan selanjutnya. Apakah Yesus harus melalui proses kesempurnaan pribadi? Terus? Ada ayatnya, Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Ya, ayat ini seakan-akan Yesus itu progres. Makin bertambah, makin hikmat, makin besar. Jadi seakan-akan tuh Tuhan Yesus memerlukan progresif untuk menuju kesempurnaan. Jadi bisa terjadi kesalahan. Jadi kita anggap Yesus itu progresif menuju kesempurnaan, kan kita juga progresif menuju kesempurnaan. Ini bisa salah nih. Karena Yesus tidak memerlukan progresif. Yesus tidak perlu pertumbuhan berguyur, bertahap. Karena dia adalah Allah yang sejati. Oke. Jawabnya adalah gini. Apa yang dimaksud dengan Lukas 2:52? Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, terus begini. Yesus pun menjadi besar dan makin arif serta dikasih Allah dan manusia. Jadi yang dimaksud dengan ayat Lukas 2:52 adalah badannya semakin besar. Menjadi besar dan makin bijaksana dalam hal apa gini. Kalau dulu kita anak kecil, minumnya pakai susu botol. Oke? Setelah kita mulai dewasa, apakah kita masih mau ngisep pakai susu botol? Kan enggak lagi. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini yang dimaksud dengan semakin arif. Kalau kebijaksanaannya sudah timbul pada umur berapa? 12 tahun waktu dia berdebat dengan alim ulama di Imam Farisi. Kita 12 tahun masih sekolah SD. Yesus sudah ngajar ahli Taurat, saya kasih tahu. Karena keadaannya berbeda. Saudara, ya, keadaannya berbeda. Oke, Lukas 2:41 saya buktikan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang persejalan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka.
Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, jadi ini kelihatan, Yesus itu pada umur 12 tahun aja, orang alim ulama tuh Farisi pada terkagum-kagum, semua terheran-heran akan kecerdasannya. Pertanyaan tadi yang pertama apa? Pengetahuannya dari mana? Kan dia nggak belajar. Yesus menjawab, apa? Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Sebenarnya apa yang sudah ada di doktrin teologi sebenarnya itu sudah benar semua. Cuma kan kita perlu penerangan yang lebih terang, penerangan yang lebih sempurna. Itu perlu illumination. Nah, sebenarnya ayat ini juga sebenarnya untuk kita juga. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari Gusti tapi dari Dia yang mengutus aku. Ya sama, kita juga sebenarnya bisa berkata demikian. Ajaran Atem adalah berasal Dia yang mengutus kita. Sama, cuma kita memerlukan yang namanya apa? Logos, Alkitab, Guidance Book of Life. Perlu ini penuntunnya. Kalau hanya mengandalkan suara Roh Kudus nanti bisa apa? Nah, Anda tahu sendiri. Nanti orang bisa ngaku-ngaku, Tuhan ngomong begini, Tuhan ngomong begini. Ya kan? Kita perlu penuntun. Yesus aja kalau ngajar orang buka Taurat enggak? Iya. Waktu dia mengajar Allah, mari kita buka Yesaya, dia buka. Tetap ada penuntunnya. Kita pun seperti itu. Walaupun kita diberikan rema, tapi ada penuntunnya. Kalau tidak ada ayatnya jangan khotbah. Nih saya kasih tahu, ada pendeta khotbah. Khotbah begini. Waktu dia bilang, iblis ribut dengan Mikael berebutan mayat Musa. Ya kan? Dia bilang, bahwa Anda harus tahu bahwa dia bilang, Musa itu dibangkitkan Kristus. Makanya waktu mayatnya direbutin, makanya nggak dikasih karena Musanya mau bangkit, dibangkitkan Tuhan. Walaupun apa yang saya katakan tidak tertulis dalam Alkitab. Nah loh, gimana ini? Kan Alkitab sudah bilang, lalu matilah hambaku Musa pada umur 120 tahun di bukit Gunung Nebo. Kan tulisnya mati. Bangkitnya kapan? Ada ayatnya nggak? Belum ada ayatnya. Kalau ngajar orang jangan banyak khayal. Kalau nggak ada ayatnya jangan ditambah-tambah. Jangan ditambah-tambah ya, hati-hati. Ini adalah Hidayah Ar-Isad wa Al-Bayan, Guidance Book of Life Alkitab itu. Jadi harus sesuai dengan petunjuk Alkitab walaupun kita menerima rema dari Roh Kudus. Oke. Sampai mana tadi kita? Nah, sampai tadi ya, Yesus makin besar itu adalah pertumbuhan pertama badannya. Keduanya kedewasaan tentang pengetahuannya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Apakah Yesus sudah sempurna sejak lahir? Ya, jawabnya ada gini. Apakah Yesus sudah sempurna sejak lahir? Jawabnya ada tidak. Waktu lahir Yesus belum sempurna. Kan masih bayi, masih susu. Nah, ini aturan daripada Yahudi, saya akan terangkan. Pertama ada tahap-tahapnya dalam Yahudi itu. Pertama namanya Yelet, itu usia bayi. Yonek, usia menyusui. Olel, lebih tua lagi dari menyusui. Gemul, usia disapi, berarti lepas dari susu. Oke. Terus Tap, usia mulai disapi. Ulem, anak-anak. Naar, mulai tumbuh remaja. Bahar, usia remaja. Ini tahap-tahapnya di dalam Yahudi. Makanya kenapa Yesus waktu lahir belum sempurna? Belum, masih bayi kan. Dari kisah Alkitab tertulis dalam 3 fase kehidupan Yesus. Jadi dari Yelet sampai Bahar ini hanya tertulis 3 di dalam Alkitab. Pertama di masa Yelet atau bayi, kan waktu dia bayi kan, dia dari Nasaret itu digotong sama Yusuf sama Maria. Terus nongol-nongol usia disapi, gemul, diserahkan ke bait Allah. Nah, tiba-tiba nongol di situ. Yesus diserahkan kepada bait Allah, ya kan? Terus nongol-nongol remaja, Bahar pada umur 12 tahun. Nah, ini nongol di sini.
di 3 fase kehidupan Kristus itu, di dalam aturan Yahudi, dia timbul di dalam ada 3 tahap ini. Jadi waktu namanya menyusui ya nggak mungkin lah diceritain juga, masa Yesus menyusui diceritain juga di oyonek olel kan gitu, nggak mungkin ya nggak hal-hal yang nggak penting bagi Tuhan ya. Tapi ternyata ada 3 lambang apa itu, Yelet, Gemul, dan Bahar, 3 Tritunggal yang Esa. Itu udah aturan mainnya. Oke. Lalu setelah masuk dalam masa remaja Bahar, itu ada namanya Bar Mitzvah. Bar Mitzvah itu pada usia 12 tahun. Disebut dengan anak hukum. Tahap lagi nih, harus menjalankan 613 hukum Taurat. Mitzvah. Itu 613 itu harus ngerti itu. Baru umur 12 tahun. Orang Yahudi. Hukum Taurat 613 hukum itu harus tahu. Terus usia 12 tahun menerima roh hikmat. Makanya Yesus itu roh hikmat, bijaksana. Pada umur 12 tahun itu. Terus setelah itu hilang kan umur 13 ya, masuk usia 20 tahun ditambahkan neshama, akal budi, reasonable soul. Jadi sudah mulai belajar pada usia 20 tahun masuk sekolah khusus Yahudi Bet Midrash. Jadi makanya hilang dia. Ini masuk dalam sekolah Yahudi. Tetapi apakah Yesus masuk dalam sekolah Yahudi? Saya juga nggak tahu. Harus belajar sejarah dulu deh. Karena Alkitab tidak mencatat. Karena ada kata-kata dari mana pengetahuan dia, sedangkan dia tidak belajar. Tadi kan begitu kan? Benar nggak pertanyaan tadi? Dan heran-heranlah Yahudi dan berkata, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Karena ada kata tanpa belajar. Apakah Yesus masuk dalam Bet Midrash atau tidak? Saya hari ini menjawab, saya kurang tahu. Karena pertanyaannya adalah dari mana pengetahuannya tanpa belajar. Oke. Terus kita masuk dalam tahap pendidikan dalam orang Yahudi. Usia 5 tahun itu disebut dengan mikra atau membaca Taurat. Jadi orang anak Yahudi itu mulai 5 tahun itu mulai ini belajar apa? Belajar apa mikra itu? Belajar ngaji. ya. Kalau di hukum kalau sebelah Kedar disebutnya apa tuh? Iko. Ya, ini Miko. Ya, gitu. Jadi ini usia 5 tahun dia baca Taurat. Jadi Shema Israel. Dia sudah mulai belajar kayak orang ngaji dia. Ya, itu dan hampir sama. Memang kan memang dari Timur Tengah kan, memang begitu tradisinya. Terus usia 10 tahun Mishnah, baca catatan tertulis dari hukum Taurat, lisan Taurat. Jadi di Yahudi itu ada satu buku yang menulis lisannya Taurat. Misalnya waktu dia menghadap bait suci itu apa-apa aja yang harus dilakukan. Kan nggak ada di Alkitab, Matius Markus itu adanya secara lisan sebenarnya. Oh, kamu tradisinya harus begini ya, begini ya, begini ya, kayak gitu nanti ya, harus begini ya, begini. Kalau kita kejawen itu suka, kalau mau yang sembahyang tuh harus begini dulu, begini dulu, begini dulu. Itu secara lisan aturan adatnya. Dan itu tidak tertulis dalam kitab Taurat, tapi orang Yahudi itu rajin. Ada catatan tertulis dari hukum lisan Taurat. Jadi yang ngomong-ngomong ini adatnya ada bukunya dia catat. Dan harus melewati itu Yahudi. Ini aturannya gimana sih? Buka catatan. Kalau kita kan yang namanya adat kan jarang. Kan kasih orang tua doang, kamu begini. Kan cuma ngomong doang. Tapi di Yahudi itu rajin juga ada catatannya supaya nggak salah. Oke. Terus usia 13 tahun itu harus baca Talmud. Nah, kitabnya Yahudi kan Talmud kan. Terus usia 20 tahun baru masuk Midrash, sekolah Yahudi. Nah, setelah lulus dari sekolah Midrash ini, baru usia 30 tahun baru boleh mengajar. Yesus hanya menunggu usia 30 tahun. Lalu Lukas 3:23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan ia adalah anak Yusuf, anak itu. Karena aturannya begitu. Pas umur 20, 10 tahun dia belajar. Lulus baru boleh ngajar. Aturannya begitu. Umur 28 nggak boleh. Belum lulus. Aturannya, kenapa tiba-tiba ayat Lukas 3:23 mengatakan berusia 30 tahun? Inilah dasarnya.
Jadi, apakah Yesus perlu progresif untuk menunjuk sempurna? Nggak perlu. Dia hanya nunggu umur 30 tahun aja. Dia 12 tahun aja dia sudah bijak. Kita 12 tahun baru lulus SD, kelengak-kelengok, kelengak-kelengak, minta duit. Ibu minta duit uang jajan. Kita masih begitu. Yesus sudah ngajar ahli Taurat. Jawabannya gampang, rohnya beda, kepribadiannya manusia batinianya beda. Sudah bijak, roh hikmat sudah ada sama dia. Dia hanya tinggal nunggu 30 tahun doang kok, sambil bantu bapaknya bikin furniture kayu. Dia cuma nunggu doang. Sampai meninggalkan masa kanak-kanaknya yang saya bilang tadi, mungkin main gundu, itu udah tinggalin semua. Tapi kalau seumuran dia, jauh. Yesus sudah bijak, ahli Taurat aja diajarin sama dia. Dia tinggal tunggu dewasanya aja, umurnya, karena umurnya belum cukup. Kalau dia 20, waktu dia umur 20 tahun sudah ngajar, ditolak nanti. Kok nggak ikut aturan ini manusia? 30 tahun, lulus dulu. Tapi nunggu. Itulah makanya di dalam ada agama yang mengatakan bahwa ada buku yang menuliskan Jesus live in India. Yesus katanya selama 13 sampai 29 belajar meditasi di India. Jadi dia bijaksana, begitu. Orang Yesus sudah ngomong kok. Dari mana datang pengetahuan itu tanpa belajar? Ajaranku bukan dari diriku, tapi dari dia yang mengutus aku. Beda Yesus itu. Manusia batiniannya, dia ada di waktu umur 30 tahun, sudah spiritualnya tinggi. Di atasnya siapa? Singhai. Level 8 yang kita sudah pelajari selama-sama. Kita nih Kristen jujur ya, saya boleh uji ya, saya nggak mau menantang nanti sombong. Uji aja, apakah Anda sanggup untuk melawan kebijaksanaannya Tong Sancong gurunya Sun Gokong? Itu aja udah. Kalau Anda kebijaksanaannya bisa level di situ aja, saya traktir Anda makan pizza aja. Orang Kristen yang di luar ATM tadi. ya, yang di luar ATM, di luar antropos teos, kalau kebijaksanaanmu, kehikmatmu sudah selevel dengan Tong Sancong, gurunya Sun Gokong, terakhir makan kisah Anda. Apalagi sudah levelnya Singhai, suaminya jadi tinggalin untuk mencapai kesempurnaan. Itu lebih tinggi lagi. Ya, minimal kan dari Tong Sancong naik apa? Naik ke Dewi Kuan Im. Wah, kalau Dewi Kuan Im udah berat Anda. Itu udah level tinggi bodhisatwa, mukanya sudah keluar cahaya. Tong Sancong belum. Kalau level Dewi Kuan Im mukanya udah keluar cahaya. Itu udah tinggi, Pak. Tapi saya tidak mengatakan bahwa kita sudah ada di Tong Sancong atau Dewi Kuan Im atau gimana. Nanti kita istilahnya mengklaim diri sendiri, oh saya sudah sampai di sini. Tapi bilang, sombong bener udah sampai level gitu. Kan kesempurnaan itu hanya Tuhan yang nilai. Tapi boleh-bolehlah ngintip-ngintip dikit. Sebenarnya saya ini kira-kira ada di level berapa menurut dari agama Buddha. Kita bisa hanya gambaran, Pak. Hanya gambaran ya kan, dari yang 10 level itu saya pernah belajar dari neraka terus alam binatang ya kan, itu alam setan. Ya kita minimal bisa mengasih gambar. Saya ini masih sifat binatang atau gimana itu. Jadi orang saya bilang begini, dosa binatang lu, harimau aja nggak makan anaknya, kamu mana memperkosa anakmu. Nah, itu kan level bawah, Pak. Level binatang itu kejam. Kalau level manusia dia masih terikat oleh kemelekatan. Dari situ kita gampang kok. Tapi untuk di atasnya saya nggak berani ngomong kita sudah sampai level berapa. Hanya Tuhan Yesus yang tahu. Oke? Tapi bahasa Allah tadi mengatakan sudah saatnya engkau memberitakan firman-Ku. Oke. Nah, dari sinilah Yesus itu ada di sini. Yesus hanya menunggu usia 30 tahun sampai cukup secara aturan Yahudi Israel bahwa dia siap mengajar. Dan pada usia 30 tahun manusia batinianya sudah dewasa penuh. Dia nggak seperti kita terus menerus progresif, beda.
Tapi pertanyaan adalah, apakah kita bisa seperti Yesus? Loh Pak, kan rohnya beda, manusia batinnya beda Pak. Kalau gitu kita nggak sanggup dong seperti Tuhan Yesus. Jawabannya gampang. Nantikan minggu depan. Sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. Kita sambung minggu depan. Kita akan buka semuanya. Tadi kita sudah menyingkit tentang doktrin teologi. Nah sekarang kita sudah membahas tentang kesempurnaan manusia batinia. Nanti kita akan lihat bagaimana doktrin teologi itu yang berjalan sesuai dengan kesempurnaan Kristus. Ya, oke, sampai sini dulu dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai. Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan hikmat makrifat-Mu kepada kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya lebih bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Terima kasih Bapa. Berikan kami hati legowo nerimo impanduk untuk menerima seluruh pemberian-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh tak ada yang berakal budi di muka bumi ini. Ajari kami supaya berakal budi seperti diri-Mu Tuhan. Karena yang disebut dengan manusia berakal budi adalah manusia yang memenuhi standarnya Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.